Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode nanti malam, di mana di episode nanti malam kita akan menyaksikan bagaimana nantinya detik-detik Aksa menyelamatkan Amira. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya, Hotel The Rahardian telah mengadakan sebuah opening house yang sangat meriah ya kawan-kawan, untuk meresmikan hotel dan juga villa yang baru saja mereka bangun. Suasananya pun sangat kondusif hingga pada akhirnya Adam Black naik ke atas panggung ya kawan-kawan. Saat itu Bella yang melihat skandal Adam Black mencoba untuk menghasut orang-orang agar mereka semua membuat kerusuhan di sana. Dan ternyata hasutan dari Bella itu berhasil ya kawan-kawan, di mana orang-orang menyuruh Adam Black untuk turun panggung. Memanfaatkan kegaduhan ini, Bella saat itu meminta tolong kepada Amira untuk mengantarnya ke toilet. Bella saat itu berpura-pura sebagai orang luar negeri ya kawan-kawan. Dan Amira pun percaya-percaya saja hingga pada akhirnya saat itu Amira menjelaskan berbagai macam fitur yang ada di sana. Dan Bella meminta Amira untuk mengantarkan ke salah satu tempat paling favorit di sana. Dan pada saat Amira masuk, ternyata Bella mengunci Amira di dalam ya kawan-kawan. Bahkan tak hanya itu, Bella juga mengatur temperatur ruangan itu untuk menjadi sangat panas. Ya, setelah itu Amira pun baru sadar bahwa dirinya terjebak di dalam ruangan tersebut. Bahkan ketika Amira mengecek handphonenya, ternyata handphonenya tidak ada, karena memang sebelumnya Bella telah mengambil handphone Amira. Namun, saat Bella sedang keluar dan berusaha untuk pergi dari tempat itu, Bella tertabrak oleh mobil Zora ya kawan-kawan. Zora yang melihat bahwa itu adalah Bella, Zora akhirnya membawa Bella pergi dari tempat itu. Bahkan Zora meletakkan Bella di sebuah hutan yang sangat jauh ya kawan-kawan, agar Bella tidak bisa kembali lagi ke kehidupan Zora dan juga keluarganya. Saat itu Zora dan juga Hilda benar-benar tidak mau lagi melihat wajah Bella dalam keluarga mereka. Sementara itu di sisi lain, Bastian akhirnya mengetahui bahwa Amira menghilang. Bastian pun mengumpulkan Adam, Aksa, dan juga Yuda untuk membantu mencari Amira. Saat itu Bastian benar-benar khawatir jika terjadi sesuatu yang buruk kepada Amira. Oleh karena hal itu, Bastian membagi tugas. Aksa dan juga Yuda akan pergi bersama untuk mencari Amira di dalam hotel tersebut ya kawan-kawan. Sementara Bastian dan juga Adam akan mencari di luar hotel. Ya, mereka semua pun benar-benar khawatir dengan kondisi Amira. Bahkan Adam pada saat itu sampai terpeleset masuk ke dalam jurang ya kawan-kawan. Untung saja Adam berhasil pegangan ke sebuah pohon sehingga Adam tidak langsung masuk ke dasar jurang. Bastian yang melihat Adam saat itu masuk ke jurang, Bastian pun berusaha untuk menyelamatkan Adam. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu.
Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Sementara itu di sisi lain, Amira pada saat itu benar-benar sudah dehidrasi ya kawan-kawan karena kekurangan cairan. Amira juga mengalami sakit di bagian perutnya ya kawan-kawan. Hingga pada akhirnya saat itu Amira pun pingsan. Sementara Aksa masih berusaha untuk mencari Amira dan memanggil Amira. Hingga pada akhirnya Aksa mencurigai sebuah ruangan. Ya, ruangan tersebut adalah ruangan sauna ya kawan-kawan, di mana temperatur ruangan tersebut benar-benar sangat panas. Namun Aksa pada saat itu langsung menurunkan temperatur ruangan tersebut karena Aksa sangat yakin Amira berada di dalam ruangan tersebut. Ya, pada saat itu Aksa dan juga Yuda berusaha untuk mendobrak ruangan tersebut hingga pada akhirnya mereka pun mendengar teriakan dari Amira yang meminta tolong. Aksa dan juga Yuda cukup kesusahan ya kawan-kawan untuk membuka pintu tersebut. Namun dengan usaha yang sangat keras akhirnya mereka berhasil untuk mendobrak pintu tersebut. Saat Aksa melihat Amira tergeletak lemas tak berdaya dan bahkan Amira benar-benar dehidrasi, Aksa langsung membawa Amira ke rumah sakit ya kawan-kawan. Aksa benar-benar takut apabila terjadi sesuatu yang buruk kepada Amira dan juga calon anaknya. Ya, kali ini Aksa benar-benar menyesal ya kawan-kawan karena dirinya lagi-lagi kehilangan fokus dan dirinya lagi-lagi meninggalkan Amira. Dan Amira pun mengalami situasi yang sangat buruk seperti ini. Wah, benar-benar makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran ya kawan-kawan. Kira-kira apa ya yang akan terjadi kepada Amira? Apakah Amira akan baik-baik saja? Apakah kandungan Amira nantinya akan baik-baik saja atau malah justru akan sangat berbahaya? Ya, semoga saja terapi panas ini dapat menyebabkan janin yang ada di dalam kandungan Amira yang semula diprediksi akan terlahir cacat malah justru bisa jadi terlahir sempurna ya kawan-kawan. Nah, makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Ketika Cinta Memanggilmu yang akan tayang setiap hari pukul 18.20 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.